Amin. Tetap berdiri, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saudara kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang spesial. Beliau berasal dari Manila, Filipina. Dan dia seorang hamba Tuhan yang keliling ke banyak negara dan menjadi berkat dan membawa kegerakan bagi anak-anak muda tetapi juga bagi gereja-gereja Tuhan. Welcome for Pastor Jerome Ocampo from Manila, Filipina. Silakan duduk kembali. Amen. Amin. Good morning. Selamat pagi. I bring greetings from Manila, Philippines. Saya membawa salam dari Filipina, Manila. And my wife and I have been traveling for quite a few months. Dan saya beserta istri sudah pergi menjelajah beberapa negara dunia beberapa bulan. We recently came from South Korea for a big conference. Kami baru pulang dari Korea Selatan menghadiri sebuah konferensi besar. Then we proceeded to Hong Kong for another big conference. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Hong Kong menghadiri sebuah konferensi. Went home for a few days and then flew over here. Kemudian setelah istirahat beberapa hari kami melanjutkan terbang ke Mari. And it's a very good pleasure to meet Pastor Lucas and his whole family. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bisa bertemu, berkenalan dengan Pendeta Lukas dan keluarganya. And by the way, I am here with my wife. Dan saya hadir di sini disertai dengan istri saya tercinta. And please welcome her. Silakan berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah menyambut dia. You see, I have 3 sons and 1 wife. Saya memiliki 3 orang anak laki-laki dan 1 orang istri. And my oldest son is 28 years old and my youngest son is 22. Yang terbesar berusia 28, yang terkecil berusia 22 tahun. I still pastor a church in Manila. Saya masih tetap mengembalakan sebuah gereja di But Manila. aside from that, we're involved in Jesus Revolution. Dan selain itu kami juga memiliki aktivitas terlibat dalam kegerakan Jesus Revolution. And a ministry that brings together the old and the young. Sebuah pelayanan yang membawa pertemuan antara kaum muda dengan kaum tua. To bring a spiritual revolution in nations. Untuk membawa sebuah kegerakan kebangunan rohani di alam roh kepada bangsa-bangsa. We are now currently in more than 11 countries. Dan kami sudah mendirikan lebih daripada 11 negara. And we're doing what we call a Nazarite training. Dan kami melakukan training yang disebut kaum Nasarit training. Just, before I continue with the message, I have given some brochures, and if you want to have one after the service, you can get one from us. Sebelum saya menyelesaikan khotbah ini, saya juga menaruh kepada Asyir di belakang beberapa brosur mengenai pelayanan kami. Jika Anda tertarik, Anda boleh mendapatkannya. Because we started the training here in the East Coast from New York, New Jersey last year. Karena kami juga sudah memulai training kami di bagian pantai timur sebelah sini di negara bagian New York, New Jersey. Together with Chinese, Koreans, and Filipino Americans. Dan ada banyak orang dari Cina, orang Filipino, dan orang beberapa negara Asia lainnya bergabung. We have done the training in Norway, in Germany, in the Netherlands. Dan kami juga melaksanakan training di Norwegia, di Jerman. And we've done it in many other different countries in Dan Asia. juga di beberapa negara Asia yang berbeda. So just in case you might be interested, you will have the information there. Kalau misalnya Anda memiliki minat kepada pelayanan kami, Anda bisa mendapatkan informasinya di Anyway, belakang. the message I will share with you is a very powerful message. Sebuah pesan Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini adalah sebuah pesan yang sangat amat dahsyat. It is Father's Day. Ini adalah perayaan Hari Bapa. And many times during the time, the day of the fathers, there will be a message for fathers. Setiap kali perayaan Hari Bapa selalu ada pesan buat kaum bapa. But this morning I wanted to share with you a message that God gives to a whole generation. Tetapi pagi ini pesan Tuhan berlaku untuk semua orang dari berbagai generasi. How are we able to father the next generation? Bagaimana kami memiliki kemampuan, kecakapan untuk membapai generasi berikutnya. This generation is under attack. Karena generasi ini adalah generasi yang sedang diserang oleh musuh. I've been to many other countries. Saya sudah pergi ke beberapa negara yang lain. And I have seen how young people are suffering and having a difficult time. Dan saya melihat banyak kaum muda yang terserang dan memiliki masa-masa yang sulit dalam hidup We are mereka. starting to produce a fatherless generation. Kami lagi melahirkan sebuah generasi yang tidak memiliki bapak. Like you go to China, the one-child policy in China for the last 30 years. Kalau Anda pergi ke Cina, sebuah kebijaksanaan di Cina yang sudah berlaku lebih daripada 30 tahun. Now you have a generation in China that has no uncles, no aunts, no cousins.
Generasi di Cina adalah generasi muda yang tidak lagi memiliki paman, bibi, maupun juga saudara sepupu. You go to Europe, you find out that the death rate is higher than the birth rate. Engkau melihat bahwa kalau di Eropa, angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran. It's more people dying than being born. Ada lebih banyak orang yang meninggal daripada orang yang dilahirkan. In fact, in many European countries, the young generation's population is shrinking. Bahkan di kebanyakan negara Eropa, populasi jumlah kaum muda itu semakin menurun. We have a generation under attack. Kami melihat bahwa generasi kami sedang diserang oleh musuh. Now, let me just share with you what I got from World Vision. Saya akan membagikan kepada Anda apa yang menjadi data statistik dunia saat ini. There is a raging war against boys and girls today. Ada suatu perang yang dahsyat yang melawan anak-anak perempuan dan anak-anak muda kita. For example, abortion today is 43.8 million per year. Salah satu contohnya, kasus aborsi di dunia saat ini sudah mencapai jumlah 43,8 juta per It's tahun. like a whole country is being aborted every year. Itu sepertinya angka itu mewakili satu negara jiwa yang dimusnahkan melalui proses aborsi. Child labor today is 126 million girls and boys. Ada orang-orang yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia, kurang lebih 126 juta anak laki-laki dan perempuan di They seluruh work dunia. in very hard labor conditions. Mereka bekerja di bawah kondisi pekerjaan yang sangat berat. Street children today is over 10 million girls. Ada and begitu boys. banyak anak-anak yang homeless berada di jalanan, lebih dari 10 juta. Sexual violence and rape is 150 million girls and 173 million boys. Ada kasus pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah usia, lebih dari 150 juta anak. Child soldiers is 250,000 in 12 countries. Dan tentara anak-anak di bawah usia itu ada lebih dari 250 ribu orang di 12 negara. Malnutrition, hunger, and disease is 600 million children malnourished in Asia and Africa alone. Dan kekurangan gizi, kelaparan dan penyakit menimpa lebih dari 600 juta anak-anak terutama di Asia dan Afrika. And orphans estimated at 15 million orphaned by AIDS alone. Dan anak yatim piatu jumlahnya lebih daripada 15 juta orang anak-anak. Child prostitution is 1.1 million in Asia alone. Dan prostitusi anak-anak di bawah umur lebih dari 1,1 juta hanya di negara Asia And the saja. worst thing I can find is teenage suicide is estimated at 1 million per year. Dan yang lebih mengerikan, ada begitu banyak para remaja yang bunuh diri, jumlahnya lebih dari 1 juta per tahun. I was telling the story with the children yesterday. Saya membagikan cerita kepada anak-anak muda kemarin. When I was in Australia, I was ministering to Australian young people. Ketika saya ada di Australia, saya juga melayani anak-anak muda Australia. After I shared, one of the girls, 17-year-old girl, came and approached me. Setelah pesan khotbah disampaikan, ada seorang gadis muda berusia 17 tahun datang menghampiri I saya. thought she had a question. Saya pikir dia memiliki sebuah pertanyaan. But she said, Pastor Jerome, can I just hug you? Tetapi dia datang hanya satu permintaan. Pastor Jerome, bisakah saya datang memeluk Anda? And I said, why? Saya tanya, kenapa? I just want to thank you for sharing this message for my generation. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau sudah membagikan message pesan kepada generasi saya. So she hugs me for 5 minutes without saying a word. Jadi anak gadis itu betul-betul memeluk saya selama 5 menit tanpa mengatakan apapun She juga. just kept on crying while hugging me. Dia terus-menerus menangis ketika dia memeluk saya. I laid hands on her. I prayed for her. Saya tumpang tangan atas kepalanya, saya berdoa bagi dia. I prophesied to her. Saya bernubuat bagi hidupnya. But she just kept on hugging me. Tapi dia terus-menerus memeluk saya. Oh, this generation is weird. Generasi muda ini adalah generasi yang aneh dan unik sekali. After 5 minutes, she says, thank you, Pastor Jerome. And she turns around and walks away. Setelah 5 menit selesai, akhirnya dia bilang terima kasih Pastor Jerome. Terus dia berbalik badan dan langsung pergi saja. Afterwards, I see a line of teenagers waiting to hug me. Tapi setelah dia pergi, ada banyak barisan anak-anak muda yang ngantri untuk memeluk I said, saya. it must be the cologne I wore that day, you know. Pasti bau parfumnya enak sekali hari itu sehingga mereka mau datang meluk But saya. these are Australian kids. Tapi ini adalah anak-anak Australia. Afterwards, the pastor approached me. Setelah pendetanya mendatangi saya, And then he said, you know why they doing that? pendetanya berkata, kamu tahu kenapa anak-anak muda itu melakukan itu Do you know kepadamu? that the highest teenage suicide in the world is Australia? Apakah Anda tahu bahwa saat ini bunuh diri yang dilakukan anak muda yang paling tinggi tingkatnya di dunia adalah anak-anak muda Australia? That 4 out of 5 teenagers in Australia are suffering depression.
4 dari 5 anak muda di Australia, rata-rata mereka menderita depresi. 4 out of 5 go to psychiatrists. 4 orang dari 5 orang anak Australia selalu berkunjung ke ahli jiwa. This generation is waiting to be hugged. Ini adalah sebuah generasi yang menantikan memeluk Anda. There is a groaning in this generation. Ada sesuatu yang teriakan yang sangat besar di generasi I ini. told the story yesterday when I was in Berlin, Germany. Ketika aku berada di Berlin, Jerman, We're doing this gathering for 3 German-speaking countries. kita melakukan sebuah perkumpulan kepada orang Jerman yang berbahasa 3 macam. Switzerland, Austria, and Germany. Yang berbahasa Switzerland, Austria, dan Jerman. But in the gathering, the night before the gathering, we had a prayer meeting in Berlin. Sebelum pertemuan itu kami melakukan doa di Berlin. And in the prayer meeting, we had 800 German youth come together that Dan night. pada pertemuan doa itu sendiri 800 pemuda Jerman datang kepada And pertemuan itu. something happened that I've never experienced in my life. Dan sesuatu terjadi pada malam itu yang tidak pernah saya The bayangkan. worship team sang one song. Tim musiknya menyanyikan sebuah lagu. After the first song, somebody blew the shofar. Setelah lagu pertama selesai, seseorang meniupkan shofar. And all of a sudden, 800 German youth started to scream at the top of their voices. Dan tiba-tiba 800 pemuda Jerman itu tiba-tiba berteriak bersamaan. Nobody can hear the worship team. Tidak ada seorang pun lagi yang bisa mendengarkan tim musik The penyembahan. screaming was too loud. Karena teriakan mereka begitu keras. And you know what they're screaming about? Dan apakah Anda tahu apa yang mereka They teriakkan? were saying something like this. Mereka mengatakan sesuatu seperti ini. Lord, give us Germany. Tuhan, berikan kepada kami bangsa Jerman. Turn Germany back to you. Balikkan bangsa Jerman ini kembali kepadamu. Over and over and over again. Berulang-ulang mereka lakukan itu. Worship team have to stop playing. Tim musik akhirnya berhenti main. We all knelt down and all the leaders were weeping and crying. Kami semua berlutut dan semua pemimpin, semua penatua menangis. What's amazing is the screaming lasted for 30 minutes. Dan yang paling menakjubkan, mereka teriak seperti itu lebih daripada 30 menit. And all of a sudden, after 30 minutes, there was just absolute silence. Setelah selesai teriak-teriak selama 30 menit, mereka mendadak diam. Like all of a sudden, God walked in. Sepertinya tiba-tiba Tuhan masuk berjalan dalam ruangan itu. And my German friend who was pastor saying, Jerome, what do you think happened? Kemudian pendeta kami yang orang Jerman bertanya, apakah engkau tahu apa yang sedang I terjadi, said, Pastor I Jerome? can only describe it like a picture like a dam, and all of a sudden the dam breaks and the water comes out. Saya merasakan sepertinya ada sebuah bendungan yang tiba-tiba pecah dan airnya meluap keluar. The scream of the young people was like water coming out of a dam. Jadi teriakan anak-anak muda itu seperti air bah yang keluar dari And tempatnya. my friend says, do you know that this very day is the exact 70th anniversary since Hitler came into power? Apakah Anda tahu bahwa hari ini adalah hari perayaan anniversary di mana Hitler itu kembali berkuasa? It was like a voice of a generation was held for 70 years, suddenly released that. Ini sepertinya teriakan yang sudah ditahan selama 70 tahun. Inilah isi hati kami orang Jerman. There is an attack on this generation. Saya tahu ada sebuah serangan kepada generasi ini. Everywhere you go, you can hear that groaning. Kemanapun engkau pergi, engkau bisa mendengar teriakan keluhan yang sama. We were in Croatia in Europe, Kita pergi mengunjungi Kroasia di Eropa. and young people, instead of screaming, started to clap their hands. Dan orang muda di Kroasia tidak berteriak, tetapi mereka bertepuk tangan. You know, they say Europeans are so quiet and reserved. Apakah Anda tahu bahwa sebetulnya sifat orang Eropa itu adalah pendiam dan tenang dan kalem sekali. Unless they're watching soccer, when they're very Kecuali noisy. mereka nonton sepak bola, mereka pasti bisa ribut. But in church, they're very quiet. Tetapi di gereja biasanya orang Eropa diem. But at that time, when they heard the message, they started to clap as loud as Tapi they can. saat itu ketika mereka mendengarkan pesan Tuhan, mereka bertepuk tangan sesekeras mungkin. As if screaming with their clapping. Seakan-akan mereka berteriak diwakili dengan tepuk tangan mereka. Crying out to God for their country. Mereka menjerit berteriak akan bangsa mereka di hadapan Tuhan. There is an attack against boys and girls in this generation. Sekali lagi saya merasakan ada sebuah serangan yang menimpa kepada generasi muda, baik laki-laki dan 3 wanita. years ago, I was invited to go to the United Nations together with a lot of prayer leaders from all over the world. 3 tahun yang lalu saya diundang ke sebuah konferensi doa di PBB dengan beberapa banyak pemimpin doa di dunia. And for the first time, they allowed Christians to have a gathering inside the UN. Dan itu pertama kalinya PBB memperbolehkan
ada perkumpulan orang Kristen mengadakan doa di sana. We actually prayed inside the chamber of the United Nations. Kita benar-benar berdoa saat itu di dalam ruangan besar PBB. And then the ambassadors gave us a list of 10-year plan of the United Nations. Dan duta besar itu memberikan kepada kami rencana PBB untuk 10 tahun mendatang. Out of the 8.6 were about children. Dari 8 poin yang mereka berikan kepada saya, 6 poin itu mengenai generasi muda. Even the United Nations see that there's an attack on children. Bahkan PBB juga menyadari saat ini ada begitu banyak serangan terhadap generasi muda. You don't have to be a prophet to see it. Engkau tidak perlu jadi seorang nabi Tuhan untuk melihat A kenyataan itu. systematic attack on the young generation. Ada penyerangan yang begitu teratur, tersusun dengan rapi kepada generasi muda. And you know why? Dan engkau tahu kenapa? I think Satan is doing it Saya tahu bahwa setan sedang melakukannya because he's afraid of the next generation. karena dia takut akan apa yang dilakukan oleh generasi And muda. every time Satan is afraid, he attacks children. Dan setiap kali setan takut, dia selalu menyerang anak-anak. He did it in the time of Moses, Itu dilakukan pada waktu generasi Musa and he did it in the time of Jesus. dan dilakukan juga pada waktu bayi But Yesus. today he's doing it globally Dan hari ini setan melakukannya secara mendunia. because there's something about this next generation. Karena ada sesuatu yang penting yang akan terjadi pada generasi Because penerus. Satan knows this next generation is going to change America. Karena setan tahu betul apa yang akan dilakukan oleh generasi muda akan sungguh mengubah benua Amerika. Satan knows that this next generation is going to change the world. Karena setan tahu apa yang dilakukan generasi muda betul-betul akan mengubahkan dunia. So he tries to attack it before they wake up. Karena itu setan berusaha menghancurkan generasi muda sebelum mereka bangkit dan menyadari. That's why in this Father's Day message, Karena itu pada hari perayaan Hari Bapak hari ini, I speak to the older generation. saya berbicara kepada generasi yang lebih tua. Let's look at history in the scripture. Mari kita lihat sejarah di dalam Alkitab. In 2 Kings chapter 21 and chapter Di 22, dalam 2 Raja-Raja pasal 21 dan pasal 22. we have a story of two boys who becomes king. Kita mempelajari cerita 2 orang anak muda yang diangkat menjadi raja. First one is Manasseh. Yang pertama adalah Raja Manase. He was 12 years old when he became king. Dia berusia 12 tahun ketika dia naik jadi raja. And God said he was the most evil king in the history of Israel. Dan Tuhan sendiri berkata, dia adalah raja yang paling jahat di dalam sejarah raja-raja Israel. He was so evil that God said there was no more evil king than Manasseh. Manase ini begitu jahat sehingga Tuhan berkata tidak ada raja yang lebih jahat daripada Manase. In fact, Manasseh invented child sacrifice. Bahkan Raja Manase menciptakan korban yang diberikan kepada setan melalui korban bakar anak-anak. That's how evil he is. Itu menunjukkan betapa jahatnya Raja Manase. Do you know that Manasseh was the son of Hezekiah? Tapi apakah Anda tahu bahwa Raja Manase adalah anak laki-laki dari Raja Hizkia? And Hezekiah was a very good king. Dan Raja Hizkia adalah raja yang sungguh baik. How can a good king produce a very evil king? Pertanyaannya, bagaimana raja yang baik bisa melahirkan seorang raja berikutnya yang begitu jahat? How can a good father produce a very evil son? Bagaimana seorang ayah yang baik melahirkan anak laki-laki yang sangat jahat? Well, Hezekiah made a big mistake. Karena Raja Hizkia melakukan sebuah kesalahan besar. He gave his son freedom but did not prepare him for freedom. Karena Raja Hizkia memberikan kebebasan total kepada anaknya, tetapi dia tidak pernah mempersiapkan anaknya menghadapi kebebasan. Isn't that the mistake many fathers are committing today? Bukankah itu kesalahan yang sama yang banyak dilakukan oleh bapak-bapak saat ini? We give our children so much freedom, but we never prepare them for Kita freedom. memberikan kebebasan yang begitu banyak pada anak-anak, tapi tidak pernah mempersiapkan mereka menghadapinya. In the second chapter, you see another boy becoming king. Di pasal yang berikutnya kita melihat ada anak-anak laki lain yang menjadi raja. This time, Josiah, he was 8 years old when he became king of Israel. Kali ini Raja Yosia berusia 8 tahun, dia naik diangkat jadi raja. But Josiah became a very good king. Tetapi Yosia menjadi raja yang sangat baik. In fact, he reformed Israel. Dan juga dia melakukan reformasi perubahan besar Brought kepada Israel. back the worship and sacrifice at the temple. Raja Yosia mengembalikan pujian dan penyembahan kepada bait suci Allah. But when Josiah died, his son took over and his son again became an evil king. Tetapi ketika Raja Yosia meninggal, dilanjutkan anaknya menjadi raja yang sangat jahat kembali. It seemed like the mistake of Hezekiah was committed by Josiah. Sepertinya Raja Hezekia melakukan kesalahan yang diulang sama dengan Raja Yosia.
gave their sons freedom but never prepared them for freedom. Mereka sama-sama memberikan kebebasan total pada anak-anaknya, tapi tidak pernah mempersiapkan anak-anaknya untuk menghadapi itu. Isn't that what's happening today? Bukankah itu hal yang sama yang sedang terjadi saat-saat ini? Brothers and sisters, I believe the test of a civilization is what we do with our children. Saya percaya saudara-saudara, suatu batu pengujian terhadap peradaban manusia adalah apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita. And when we have countries aborting and killing children, Kalau kita memiliki sebuah negara yang suka mengaborsi, membunuh bayi-bayi, it tells us that something has happened to the older generation. itu berarti mengatakan ada sesuatu yang salah kepada generasi yang lebih tua. See, I believe that the strength and the power of a generation Saya percaya bahwa kekuatan dan kuasa dari sebuah generasi is found in its ability to transfer what God did in that generation to the next. ditemukan, yaitu dari kemampuan generasi yang lebih tua meneruskan kepada generasi yang muda kemampuan itu. Because if we can have all the miracles we want in our generation, Jadi sekalipun kita bisa membuat banyak mujizat pada generasi kita, and we can have all the revival we want in our dan generation, kita membuat begitu banyak kegerakan rohani pada zaman if kita, we're not able to transfer it to the next, tapi kalau kita tidak mampu meneruskannya kepada generasi berikutnya, then our generation is very weak. maka menandakan generasi kita adalah generasi yang sangat lemah. Take an example of Abraham. Mari kita beri contoh kepada Bapak Abraham. Abraham came into the land as a foreigner. Abraham datang ke tanah perjanjian sebagai orang asing. No property, Dia tidak punya satu properti tanah no pun. money, very poor. Dia tidak punya uang dan dia menjadi miskin sekali. And he had Isaac, Tetapi dia memiliki anak Ishak and he had Jacob. dan dia memiliki anak Yakub Then he had Joseph, dan dia memiliki juga keturunan Yusuf. and Joseph becomes prime minister. Dan Yusuf akhirnya diangkat jadi perdana muda. He menteri. went from foreigner to prime minister in 4 generations. Yusuf dan Abraham ini berhasil menurunkan keturunan yang berkuasa menguasai negeri selama 4 And I keturunan. believe this, brothers and Dan sisters. saya percaya satu hal ini, If we saudara-saudara. learn to transfer from one generation to the next, Kalau kita belajar mentransferkan apa yang kita miliki kepada generasi when penerusnya. we transfer what God did in our generation to the next Kalau kita generation, berhasil meneruskan apa yang Tuhan sudah lakukan pada generasi kita, pada our generasi berikutnya, children's children will rule the land. maka keturunan-keturunan kita akan menguasai bumi ini. And we will influence America. Dan kita akan memberikan pengaruh besar bagi Amerika. But isn't the opposite happening? Tapi bukankah hari-hari ini yang sebaliknya yang sedang It's terjadi? like every generation Christianity is losing influence. Sepertinya anak-anak keturunan dari kaum Kristen sudah kehilangan pengaruhnya. I believe Satan's strategy is to isolate the generation. Saya percaya bahwa salah satu strategi setan adalah mengisolasi sebuah generasi. You know, I got saved in the Jesus movement Saya diselamatkan dalam suatu kegerakan Jesus way Movement. back 1975. Kembali pada tahun 1975. I might look young, but I'm really old. Saya sebenarnya kelihatan muda sekali, rupa saya baby face, tapi saya sudah berumur. Every morning, the pain in my body reminds me, you're old. Setiap Jerome." kali bangun pagi, saya selalu merasa sakit di badan. Dan itu selalu mengingatkan saya, setiap hari saya tambah tua. You know, sometimes you wake up in the morning and you feel like you've done exercise the whole night, but you just Kadang-kadang slept. Anda bangun tidur, Anda baru saja tidur sepanjang malam, tapi Anda merasa sudah kerja keras, sudah olahraga kencang waktu tidur. My friend says if you turn 50 years old Dan teman saya berkata, kalau engkau sudah memasuki kepala 5, and you wake up in the morning and there's no pain in your body, dan kalau Anda bangun pagi hari dan sadar tidak ada rasa sakit di badan, you're dead. berarti Anda tandanya sudah mati, game point. So if you feel pain, praise the Lord, you're still alive. Jadi kalau bangun pagi Anda merasa sakit di badan, puji Tuhan, katakan itu tandanya saya masih hidup. Because I remember the Jesus movement, I had long hair, wear t-shirt and jeans. Saya masih ingat ketika saya bertobat dalam gerakan Jesus Movement, saya rambutnya panjang, pakai kaos oblong dan celana jeans. Carry a guitar everywhere, take a bath once a month. Saya selalu bawa gitar kemana-mana dan cuman mandi sekali dalam sebulan. And all of a sudden, there was revival. Dan tiba-tiba terjadi kegerakan rohani. So many young people are getting saved. Ada begitu banyak kaum muda yang diselamatkan. In Los Angeles, hundreds of thousands of kids got saved and baptized in Long Beach, California. Di California, di Los Angeles, ada ribuan kaum muda yang menyerahkan diri dibaptis di pantai Long Beach. But what's amazing is that revival didn't last very long. Tapi yang sungguh mengherankan bahwa kegerakan rohani itu tidak bisa berdampak bertahun-tahun kemudian. Why? Because Kenapa? it's just one generation. Karena hanya mempunyai dampak pada satu generasi I saja. remember we had a slogan that you cannot trust anybody above 30 years old. Karena itu ada slogan yang berbunyi, engkau tidak bisa percaya kepada orang yang sudah memasuki kepala usia 30 tahun. It's just one generation.
Berarti hanya satu generasi saja. And the church rejected the youth. Dan banyak gereja yang juga menolak kaum They muda. said, cut your hair first. Mereka banyak berkata, potong rambutmu Or dulu. take a bath first. Atau mandi dulu. You know, I agree with taking a bath first. Saya setuju kalau Anda mesti mandi sebelum datang ke And so gereja. they were rejected to come to church. Jadi banyak orang gereja menolak orang-orang baru itu Do datang. you know in the Jesus movement, the women's liberation was born? Apakah Anda tahu pada zaman kegerakan Yesus itu kebebasan wanita juga terjadi pada tahun yang sama? During the Jesus movement, the civil rights movement was Juga born. persamaan hak orang-orang awam atau orang-orang sipil lahir pada tahun yang sama. Even the gay rights movement was born. Bahkan hak persamaan untuk orang gay juga datang bersamaan dengan And Jesus all those movement. movements are still here. Dan semua kegerakan yang lain itu masih tetap berada sampai hari ini. But the Jesus movement is gone. Hanya satu saja gerakan Yesus movement yang sudah nggak ada lagi. Why? Because it's one generation. Kenapa? Karena hanya mempunyai dampak pada satu generasi. The older generation rejected a bunch of young people. Karena generasi yang lebih tua menolak kepada generasi muda yang mau datang. It's just like what happened in Wales. Ini sama seperti yang terjadi di Wales. The greatest revival in the history of the church. Kebangunan rohani yang pernah terbesar yang terjadi dalam More sejarah than gereja. 100,000 people started to become a Christian without the aid of radio and television. Lebih dari 100.000 orang pada waktu itu percaya kepada Yesus meskipun mereka tidak pakai televisi dan radio. Forever changed the history of Wales. Dan itu selama-lamanya merubahkan sejarah kota Wales. But after 100 years, Tetapi setelah 100 tahun when they lewat, were celebrating 100 years of revival, ketika mereka merayakan 100 tahun anniversary kegerakan di Wales, the church in Wales is very small. gereja yang di Wales itu tetap menjadi kecil. Instead of having the revival grow, it shrunk the church. Karena kegerakan revival itu tidak menyebabkan gereja jadi besar, tapi tetap malah menjadi lebih kecil. Why? Kenapa? Revival was never transferred to the next generation. Karena kegerakan rohani tidak pernah bisa mentransferkan kepada generasi You see, berikutnya. Satan's strategy is to isolate the Kau generation. lihat bahwa strategi setan adalah untuk mengisolasi, mengasingkan sebuah A generasi. report by Dr. Philip Zimbardo, Stanford University, Ada sebuah laporan dari profesor yang terkenal, Philip Zimbardo, says isolation kills. mengatakan bahwa sebuah isolasi, pengasingan itu dapat membunuh. When a person is isolated, he goes crazy. Contohnya, kalau saudara mengasingkan seorang, maka dia akan menjadi gila. It has been the source of many social crimes. Karena pengisolasian itu menjadi sumber dari berbagai macam kejahatan di komunitas. From paranoia, depression, suicide. Bisa mengakibatkan bunuh diri, ketakutan yang luar biasa, It dan all depresi, starts- bunuh diri. Starts from isolation. Itu hanya dimulai dari mengasingkan seseorang. But if you isolate a family dies. Dan kalau kau mengasingkan seorang keluarga, sebuah keluarga akan mati. Like the story in Hong Kong. Seperti sebuah cerita di Hong Kong. Many Chinese migrants from mainland China would go to Ada Hong banyak Kong orang Cina daratan yang bermigrasi pindah ke Hong Kong. thinking they could get a better job, Mereka pikir mereka bisa dapat kerjaan yang lebih baik. finding out that the language is totally different. Ternyata mereka sadar bahasa orang di Hong Kong beda dengan di Cina daratan. So because of no job, the Hong Kong government puts them in high-rise buildings. Dan karena orang Cina daratan tidak punya pekerjaan, pemerintah Hong Kong menempatkan mereka di rumah susun tingkat tinggi. And after several months, Hong Kong experienced the worst kind of phenomena they've never experienced before. Dan setelah beberapa tahun kemudian, di Hong Kong terjadi fenomena yang sangat mengerikan yang tidak pernah terjadi. Because of isolation, whole families would commit suicide. Karena diasingkan, sebuah keluarga sama-sama terjun bebas bunuh diri. Father, mother, son, and daughter were all jumped from the 15th floor. Ayah, ibu, dan anak sama-sama lompat dari lantai 15 apartemen mereka. Isolation kills. Sekali lagi, pengasingan itu bisa If membunuh. you isolate a church dies. Kalau engkau mengasingkan gereja, maka gereja bisa mati. Because we all need each other. Karena kita semua membutuhkan satu sama lain. But if you isolate a country dies. Kalau engkau mengasingkan sebuah negara, negara bisa mati. Take a look at North Korea, Contohnya Korea Utara. one of the most isolated countries in the world. Salah satu negara yang sangat terasing di dunia. Do you know in North Korea, 2/3 of the country is starving? Engkau tahu bahwa penduduk negara Korea Utara, 2/3 penduduknya mati kelaparan. In this global economy, isolate a nation dies. Di dalam ekonomi yang global saat ini, kalau engkau mengasingkan sebuah negara, negara akan mati. But if you isolate a generation, revival dies. Tetapi kalau engkau mengasingkan sebuah generasi, maka engkau membunuh kegerakan rohani dari Allah. If you isolate a generation, the vision of God dies. Kalau engkau mengasingkan sebuah generasi, maka engkau juga membunuh
visi yang dari Allah. That's why the Bible says in the last days, Karena itu Alkitab berkata pada hari-hari akhir, in the book of Malachi verses 4, 5, and 6, di dalam kitab Maleaki pasal 4 ayat 5 dan ke-6, the final prophetic book in the Old Testament, yaitu buku kitab nubuatan terakhir di dalam perjanjian lama. says in the final days I'm going to send the spirit of Elijah. Dikatakan pada hari-hari akhir aku akan mengirimkan roh dan kuasa Nabi Elia. It's going to turn the hearts of the fathers to the son and the hearts of the sons to the fathers. Yang akan mengubahkan, membuat hati bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak. Or else I bring a curse in the land. Supaya jangan aku datang dan memusnahkan bumi. Now I ask myself this question. Aku bertanya kepada diriku sendiri. Turn the hearts of the fathers to the son? Membalikkan hati bapak kepada anak. You don't need Elijah to do that. Engkau tidak perlu Nabi Elia melakukan You itu. can send Abraham, Lord. Engkau bisa mengirim Abraham, He's Tuhan. the father of many nations. Karena dia disebut bapak segala bangsa. Surely he can turn the hearts of the fathers Pasti to the dengan son. mudah Abraham bisa membalikkan hati bapak kepada anak. Or maybe you can send Moses. Atau engkau bisa mengirimkan Musa. Moses is the meekest man on earth. Karena Musa disebut sebagai orang yang paling lemah lembut hatinya. That's a simple job of turning the hearts of the fathers to the son. Bukankah sesuatu pekerjaan yang mudah membalikkan hati bapak kepada anak? Why do you need to send Elijah? Kenapa engkau perlu mengirimkan Nabi Elia? And Elijah is the most powerful prophet who ever lived. Dan Elia adalah nabi yang sangat berkuasa pada waktu dia hidup. He performed unusual miracles. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Called fire from heaven Dia anytime he bisa wants. memanggil api turun dari sorga And- kapanpun dia mau. And God sends the most powerful prophet Dan Tuhan mengirimkan nabinya yang sangat berkuasa. just to turn the hearts of the fathers to the son and the sons to the fathers. Hanya untuk melakukan sebuah pekerjaan, membalikkan hati bapak pada anak, anak kepada bapak. Because God knows something. Karena Tuhan tahu satu hal, That in the last days, bahwa pada hari-hari that akhir, will be the hardest thing to do. itu adalah sesuatu yang pekerjaan yang sangat berat untuk To dilakukan. break the isolation between the generations. Untuk mematahkan tembok pengasingan antara generasi yang tua kepada generasi yang muda. Well, people would say, well, there's no isolation between the generations. Mungkin engkau berkata, wah tidak ada tembok pemisah kok di antara kami. You know, it's harder and harder to understand the young generation. Engkau tahu bukankah lebih susah dan lebih susah lagi untuk bisa mengerti generasi muda. When I was young with long hair and t-shirt and jeans and no bath, I thought the older generation have hard time understanding me. Pada waktu saya jadi generasi muda, rambut panjang, kaos oblong, celana jeans, tidak pernah mandi, saya pikir generasi tua pasti susah ngerti But saya. nowadays it's harder. Tapi hari-hari ini lebih susah lagi. Because I tell you, this generation is weird. Karena saya sekali lagi katakan generasi muda zaman sekarang adalah aneh dan unik. I tell my story of my son. He was studying in college. Anak laki-laki saya yang besar, dia mulai pergi ke kuliah. He would have his computer on, Dia pernah saya saksikan menghidupkan komputernya. chatting with his friends in the internet, Dia sedang chatting, berbicara dengan temannya di with internet. his books open, Kemudian saya lihat dia buka buku while pelajarannya. listening to his iPod, Kemudian di telinganya ada iPod dengerin musik. texting somebody on his cell Kemudian dengan phone, handphonenya dia sedang SMS dengan temannya yang while lain. watching television. Kemudian televisinya juga nyala. And I asked my son, how many brains do you have? Saya tanya, berapa otak kamu punya? And my son said, I can't study without this, Dad. Dan dia berkata, Pak, aku nggak bisa belajar dengan semua alat elektronik ini. And my son never had a failing grade. Dan anak laki saya nggak pernah nilainya jelek di sekolah. This generation is weird. Sekali lagi, generasi ini adalah generasi yang aneh dan unik. This generation have watched the best actors and actresses of Hollywood. Dan generasi ini adalah pemain watak aktor dan aktris Hollywood yang terbaik. They've seen the best special effects of Lord of the Rings or PlayStation 3. Karena mereka sudah menyaksikan bagaimana movie Lord of the Rings itu diputar dengan special effect dan sebagainya. And so when they come to church, Jadi kalau mereka datang ke gereja, oh, they know if people are acting. mereka tahu bahwa orang itu berpura-pura acting semuanya. Oh, pastor's making another special effects. Dan pendeta tuanya lagi membuat special effect. Because they're so aware of that. Karena mereka sungguh sadar akan hal itu. You know, when I was young, Ketika aku muda, when you describe horror movie, ketika engkau menceritakan film horor, horror to me is play the keyboard, turn off the lights, and it's horror. bagi saya film horor itu main piano yang lagu serem-serem, lampunya dimatiin, itu sudah film horor. Today, the horror movie is monster coming out of the chest. Tapi hari ini kalau Anda lihat nonton film horor itu bisa monster keluar dari dadanya And it orang. looks so real.
Dan monster itu kelihatan sungguh-sungguh seperti orang. Now imagine a grandfather and a grandson watching a horror movie today. Anda bisa bayangkan bagaimana kakek dengan cucunya nonton sama-sama horror movie. The grandfather is having a heart attack. Mungkin kakeknya bisa kena serangan jantung. While the grandson is saying, come on, grandpa, it's just special effects. Dan kemudian cucunya dengan enteng bilang, oh grandpa itu nggak apa-apa, cuma special effect saja. Totally different generation. Sungguh generasi yang berbeda I sama remember sekali. when I was young, the computer is as big as a room. Saya sadar, saya ingat ketika saya muda, untuk taruh satu komputer itu makan tempat semua ruangan. And to program a computer, you need cards and punch holes in them and put it inside. Dan untuk memprogram komputer itu ada kartu yang gede, Anda pencet-pencet nomornya dan Anda taruh kepada komputer. Not this generation. Tidak seperti generasi ini. When they buy a computer, they plug it on and turn it on. Ketika mereka beli komputer yang baru, mereka colokin ke listrik, mereka buka, sudah nyala. You know, do you remember the time when you would take a picture and you would send it to a company and wait for a week until it's developed? Apakah Anda masih ingat bahwa ketika Anda motret dengan foto tipe lama, kemudian pergi ke toko, dicuci filmnya, nunggu seminggu baru selesai hasilnya And after diambil. 1 week, you see all the 36 pictures, they're all ugly pictures. Dan ternyata semua 36 fotonya jelek semua hasilnya. You had to wait for 1 week to make a decision to throw them away. Untuk membuat keputusan mau diambil atau dibuang itu perlu waktu 1 minggu. This generation is digital. Tapi generasi ini generasi digital. You take a picture, Mereka foto jepret, instantly they make a choice, save or delete. saat itu juga bisa bikin keputusan mau di-save atau mau dihapus. In fact, sociologists would call it a digital generation. Bahkan sosiologis mengatakan generasi ini adalah generasi digital. Thinks very fast. Mereka berpikir dengan cepat. Makes decision fast. Mereka membuat keputusan dengan cepat. Process information fast. Mereka menyalurkan informasi begitu cepat. There's never been a generation like this. Tidak pernah ada generasi muda seperti It's ini. either they're involved or not involved. Entah mereka terlibat atau tidak. It's either 0 or 100%. Mereka tidak mau terlibat sama sekali atau mau mereka And for the committed first time in 100%. the history of the church, Dan sejarah yang pertama kali di gereja, we have a generation that can carry a message of no compromise and holiness unto God. mereka bisa membawa suatu pesan tidak berkompromi dan kekudusan bagi Tuhan. It's a digital message. Ini adalah pesan yang digital. That's why it's so hard to turn our hearts to this generation. Karena itu sangat susah untuk membalikkan hati bapak-bapak kepada generasi ini. This generation is global. Karena generasi ini sungguh mendunia. You go to Tokyo, Engkau pergi ke you Tokyo, go to Bangkok, engkau pergi ke you Bangkok, go to Oslo, pergi Berlin, ke Oslo, in Berlin, any major city in the world, di begitu banyak kota penting, kota besar the dunia. young people look alike. Semua generasi mudanya mirip. They listen to the same music. Mereka dengerin musik yang sama, They wear the same fashion. mereka pakai baju yang sama, Many of them wear the same hair. I call anti-gravity hair. bahkan mereka gaya rambutnya sama, berdiri semua anti gravitasi. The sociologists call it a global village. Karena itu dikatakan sebuah dusun yang mendunia. You know, and some people think it's bad. Mungkin beberapa orang berpikir itu buruk, I think it's good. tapi aku pikir itu bagus. Because I think God is preparing this generation for a global revival. Karena saya percaya Tuhan sedang menyiapkan generasi muda ini untuk membawa lawatan kebangkitan And for rohani the first mendunia. time in the history of the church, Dan untuk pertama kalinya pada it sejarah is gereja, now literally possible for a global revival. ini pada waktu pertama kalinya bisa terjadi suatu lawatan rohani yang mendunia. Because if a revival touches Pennsylvania or Philadelphia tonight, Karena kalau kebangunan rohani terjadi di Philadelphia, Pennsylvania it malam will ini, touch the world maka overnight. itu akan juga menjamah seluruh Amerika, seluruh dunia. Because of the global youth culture. Karena kebudayaan yang mendunia. That's why, listen, brothers and sisters. Karena itu dengarkan saudara-saudara. God sends the spirit and power of Elijah in the last days. Karena itu Tuhan akan mencurahkan kuasa dan roh Elia pada akhir zaman. Turn our hearts to the young generation. Untuk membalikkan hati Bapak kepada generasi muda. Let me tell you a story. Saya akan menceritakan sebuah cerita. John, who was 12 years old, John, seorang anak muda berusia 12 his tahun. father decided to leave him because his father used to beat his mom. Ayahnya memutuskan meninggalkan dia dan ibunya karena ayahnya memukul istri dan anaknya. And his father left with another woman.
Dan ayahnya meninggalkan karena memiliki hubungan affair dengan wanita lain. John was so destroyed. Dan John merasa hancur hidupnya. But he became a Christian when Tapi he dia was 13. memutuskan menjadi orang Kristen pada And a usia very 13 old tahun. pastor took care of him. Ada seorang gembala sidang yang tua yang memelihara dia. Every Tuesday night they have a Bible study in the church. Setiap Selasa malam, pendeta tua itu mengadakan sekolah Alkitab di gerejanya. Just a group of 13-year-old boys. Ada sebuah grup di mana ada pemuda berusia 13 Even when tahunan. the pastor was retired by the church to replace him with another young pastor, Bahkan ketika pendeta tua ini berhenti dipensiun oleh gereja digantikan dengan pendeta lebih muda. they kept meeting every Tuesday night. Tetap mereka mengadakan pertemuan pada hari Selasa malam. Then one Tuesday night something happened. Dan satu saat pada malam hari Selasa itu Holy terjadi. Spirit came and visited these Kuasa Roh teenagers. Kudus turun dan melanda gereja itu. They only describe it that the church doors were blown wide open. Mereka menggambarkan bahwa pintu gereja itu terlempar, terdobrak, terbuka oleh kuasa Roh And Kudus. God speaks to this old pastor. Dan Tuhan bicara kepada gembala sidang tua And ini. God tells him, you will touch the world, Dan Tuhan berkata, engkau akan menjamah dunia, but you will not leave your city. tapi engkau tidak pernah meninggalkan kotamu. But you will touch the world, Tapi engkau bisa menjamah seluruh dunia. even if you just stay in your city Meskipun engkau tetap tinggal di kotamu. through the lives of these teenagers. Melalui anak-anak muda ini. And John heard the voice of God. Dan John juga mendengarkan suara Tuhan. 13 years old, the Lord spoke to him, you're going to be my preacher. Seorang anak muda berusia 13 tahun, Tuhan berkata, engkau akan kupakai menjadi seorang And John pengkhotbah. got so excited, called his father on the phone, and Dan maybe anak thinking muda the father ini will be proud of him. sangat bersuka cita sehingga dia langsung lari ke tempat telepon dan telepon ayahnya. Says, Dad, God wants me to be a preacher. Dia berkata, Papa, Tuhan mau pakai hidupku sebagai pengkhotbah. And his father said, I would rather have a dead son. Dan tahu apa yang dikatakan orang tuanya. Papanya berkata, lebih baik aku punya anak yang mati. Hurt John so deeply. Perkataan itu sangat menyakiti, melukai But hati John. because of this old Assemblies of God pastor, Tetapi karena usaha dan perhatian dari gembala sidang tua dari Assembly of Church ini. transferred everything he had to John. Mengubahkan semua yang ada dalam diri John. John grew up to be the pastor of a church. Dan John akhirnya bertumbuh menjadi pendeta di gereja itu. After some time, this old Assemblies of God pastor dies. Setelah beberapa saat kemudian pendeta tua ini meninggal. 2 years later, 2 tahun kemudian in John Kilpatrick's church, di dalam gereja John Kilpatrick. God brings revival on Father's Day. Tuhan mengadakan kebangunan rohani pada hari raya Bapa. 3 million people visited John's church Dan 3 juta orang menghadiri datang kepada gereja John from Kilpatrick. every nation of the world. Dan itu terbuka bagi semua bangsa-bangsa di dunia. God answers the prayer and the vision of the old pastor. Tuhan sudah menggenapi apa yang dinubuatkan terhadap hidup dari pendeta tua itu. Listen to me, brothers and sisters. Dengarkan saya, saudara-saudara. It's Father's Day. Hari ini hari Bapa. If God can do it in John's church, He can do it in this church. Saya percaya kalau Tuhan bisa melakukan di gereja John, maka dia juga bisa God can memasukkan di bring a gereja revival ini. in this church. Tuhan bisa membawa kebangunan rohani di tempat God ini. can bring the whole world into this church. Tuhan bisa membawa semua bangsa dunia datang ke tempat If ini. we will have the spirit and power of Elijah. Kalau kita bisa menangkap roh dari Elia. You might say, well, Pastor, I'm too old to father the next generation. Mungkin engkau berkata, aku sudah terlalu tua untuk membapai generasi Or muda. I'm too young, I've never been married. Atau How can I sebaliknya, father aku the next masih generation? muda, belum menikah. Bagaimana aku bisa membapai generasi You muda? see, fathering the next generation is not a matter of age. Engkau tahu bahwa membapai generasi muda tidak ada kaitannya dengan umur. Like John the Apostle. Sama seperti Rasul Yohanes. Did you know he wrote the book of Revelation when he was 90 years old? Tahukah engkau bahwa dia menulis kitab Wahyu ketika dia berusia 90 The tahun? hardest book in the Bible was written by a senior citizen. Sebuah buku yang paling susah dimengerti di Alkitab itu ditulis oleh seorang yang sudah memasuki usia senja. And many scholars believe that John wrote the book of Revelation first before he wrote the Gospel of Dan John. para ahli Alkitab berkata bahwa Rasul Yohanes itu menulis kitab Wahyu dulu lebih daripada dia menulis kitab-kitab yang lain. It's not a matter of age. Jadi sekali lagi tidak ada kaitan dengan soal Even a umur. young boy can father a younger boy. Bahkan ada anak muda yang bisa juga membapai anak muda yang lain. Do you know that the youngest suicide bomber caught in Israel was 8 years old? Tahukah Anda bahwa usia orang muda yang paling muda untuk melakukan bom bunuh diri di Israel adalah anak muda berusia 8 tahun. He strapped a bomb around him and it did not explode. Anak muda ini mengalungkan sejumlah besar bom ditaruh di dadanya. So he was caught.
Tetapi bom itu tidak bisa meledak karena itu dia bisa ketangkap. They say they train suicide bombers in the Middle East at the age of 5 years old. Anda tahu apa yang dikatakan anak muda itu? Di negara Timur Tengah mereka dilatih pasukan bom bunuh diri sejak mereka usia 5 tahun. And what do we do with our kids in our church? Dan apa yang kita lakukan dengan generasi muda di gereja? We babysit them in church. Kita selalu menina-bobokkan anak-anak kita di And we say, gereja. oh, if you don't want to go to church, we can give you pizza. Kita selalu berkata, hei anak-anak, kalau kamu nggak mau ke gereja, nggak apa-apa, saya beliin pizza. Well, in other religion, they train them as suicide bombers. Tetapi di agama lain mereka ngajarin kamu harus mau bunuh diri untuk kebenaran But I tell agamamu. you this, brothers and sisters. Saya mau katakan ini pada If saudara-saudara. Satan can train suicide bombers, Kalau setan bisa melatih para pasukan bom bunuh diri, God can raise up nation changers in our Tuhan church. juga bisa membangkitkan generasi muda untuk membalikkan Even at the dunia. age of 5 years old. Bahkan pada anak-anak kita yang masih usia 5 tahun. I've seen 14-year-old boys and girls fast and pray for 40 days. Saya sudah menyaksikan anak-anak muda usia 14 tahun. Mereka masuk doa puasa selama 40 hari. I've seen 14-year-old girls fast and pray for 21 days on water. Saya melihat ada anak gadis yang berusia 14 tahun masuk doa puasa 40 hari hanya minum air. There was a 9-year-old girl who would fast and pray for 2 weeks. Ada seorang anak gadis berusia 9 tahun berdoa puasa selama 2 minggu. She will kneel down in the middle of her classroom every day for 2 weeks. Dia berlutut berdoa di dalam ruang kelasnya selama 2 minggu berturut-turut. Pray for all her classmates. Dia berdoa untuk keselamatan seluruh isi teman And kelasnya. then she prayed too long at the end of 2 weeks. Kemudian dia menyampaikan firman. And his classmates came and saw her. Dan kemudian seluruh teman kelasnya datang berkumpul. What are you doing? Dan dia bertanya kepada dia, apa yang kamu lakukan? The girl says, I'm praying for all of you. Dan dia berkata, aku sedang mendoakan kamu All semuanya. of a sudden, all the girls started to kneel down and pray. Tiba-tiba semua isi teman kelasnya sama-sama berlutut berdoa. There was a revival in a 9-year-old class because a 9-year-old girl would fast and pray for 2 Ada weeks. kebangunan rohani yang terjadi karena ada seorang yang mau bayar harga yang berusia 9 tahun. Listen to me, brothers and sisters. Dengarkan saya saudara-saudara. Why do we need to turn our hearts to this next generation? Kenapa kita perlu membalikkan hati kepada generasi muda? They are a powerful generation. Karena mereka adalah generasi yang And they will berkuasa. change the world. Dan mereka akan mengubahkan dunia. That's why we need the spirit and power of Elijah. Karena itu kami membutuhkan roh dan kuasa dari Elia. Let me tell you 2 stories. Mari saya singkapkan kepada Anda 2 kisah. And this happened in America. Dan ini terjadi di Amerika. A 5-year-old boy was going to have a heart surgery. Seorang anak kecil berusia 5 tahun akan mengalami operasi jantung. And so the doctor was preparing him for Karena the itu surgery. ada ahli bedah yang mempersiapkan anak laki-laki kecil ini. And the doctor says in the hospital room, Dan dia berkata kepada anak laki-laki itu di ruangan rumah sakit, tomorrow I'm going to open up your heart. besok saya akan buka dadamu And we will see what's inside your heart. dan saya akan periksa jantungmu. Then we will see what we can do. Kemudian kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan. But the boy said, Tapi anak laki-laki itu berkata, but if you open up my heart, tapi dokter kalau engkau membuka hatiku, you will find Jesus in my engkau heart. akan lihat ada Yesus dalam hatiku. Because Jesus lives in my heart. Karena Yesus tinggal dalam hatiku. The doctor said, no, you don't Dan understand. dokter berkata, bukan, kau nggak ngerti. I will literally open up your heart. Sungguh-sungguh saya akan buka dadamu. And I will look at the condition of the muscles and the veins. Dan saya akan mengecek nadi dan otot-otot dari jantungmu. Then I will sew it back again. Lalu saya akan jahit tutup kembali. And then we will see what we can do. Kemudian kita akan mengaji apa yang bisa kita lakukan. But the boy insisted, Tetapi anak laki-laki ini bersikeras. but if you open up my heart, Tapi dokter, kalau engkau membuka you will hatiku, find Jesus in my heart. engkau akan lihat temukan Yesus dalam Because hatiku. my pastor says Jesus lives in my Karena heart. pendetaku bilang Tuhan Yesus hidup dalam hatiku. My church says Jesus lives in my heart. Karena gerejaku bilang Tuhan So, hidup dalam hatiku. If you open up my heart, Jadi sekali lagi kalau engkau buka you would have to hatiku, say hi to Jesus for engkau me. harus berkata hai pada Tuhan Yesus. And the pastor got so angry. Dan dokternya jadi marah sekali. Never mind. Gak usah dipikirin. Following day, he did the operation. Kemudian hari esoknya dokter itu melakukan He operasi. was reading the results in his office. Dan kemudian dokter itu sorenya membaca hasil operasi di And it kantornya. says, muscles are too weak. Dan dikatakan hasil operasinya bahwa otot jantung sangat lemah sekali. The veins are deteriorated. Urat-urat nadi jantungnya itu rontok semua, hancur. No hope for transplant. Tidak ada harapan untuk terima jantung yang baru. Death in 1 year. Anak ini akan mati 1 tahun kemudian. And for the first time in his life, the surgeon didn't know what to do.
Dan pada waktu itu pertama kali dalam hidupnya ahli bedah jantung ini tidak tahu mau berbuat apa. He started to scream at God. Dia mulai berteriak marah kepada Tuhan. God, why would you do this? Tuhan, kenapa engkau lakukan kepada anak You ini? created this boy. Engkau yang menciptakan dia. And now there's no hope for him. Dan sekarang tidak ada harapan baginya. Why would you let him suffer? Kenapa engkau izinkan dia menderita? And I can't even do anything about it. Bahkan aku tidak bisa menolong dia. What kind of a God are you? Tuhan, macam apakah engkau? He screamed. Dia berteriak. Then something happened. Dan kemudian sesuatu For the terjadi. first time in his life, he felt the presence of God. Itu pertama kali dalam hidupnya dia merasakan hadirat Tuhan. Coming down from the ceiling, touching his head all the way to his feet. Kuasa Tuhan datang dari atap langit-langit kantornya masuk ke dalam hidupnya. The surgeon started to cry. Kemudian ahli bedah ini mulai menangis. And he cried for hours. Dia menangis berjam-jam lamanya. Receiving the presence of God. Dia menerima hadirat Tuhan. Following day, Dan hari esoknya he visited the boy. dia mengunjungi anak laki-laki itu And as lagi. the boy was waking up, Dan anak laki-laki itu sudah mulai sadar. he asked the first question. Dan pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, So doctor, did you open up my heart? jadi dokter, engkau sudah buka hatiku? The doctor said, yes, I did. Dan dia berkata, ya sudah. So what did you find in my heart? Jadi apa yang kau temukan dalam hatiku? And the doctor said, I found Jesus in your heart. Dan dokter bedah itu berkata, aku ketemukan Yesus dalam hatimu. He Nak. becomes a Christian Dan dokter itu memutuskan jadi orang because of Kristen. a testimony of a 5-year-old boy. Oleh karena kesaksian yang dibawa oleh anak yang berusia 5 tahun. Brothers and sisters, this generation is powerful. Saya katakan sekali lagi saudara-saudara bahwa generasi muda ini adalah generasi yang penuh kuasa. They need the older generation. Mereka memerlukan suatu pelukan kasih dari generasi Just like sebelumnya. David needed Solomon. Sama seperti Daud membutuhkan Salomo. He wanted to build the temple, but he needed a Solomon to build the temple. Daud mau membangun bait suci Allah, tapi dia perlu Salomo untuk meneruskan. Maybe God has given you visions and dreams. Mungkin Tuhan sudah memberikan visi dan mimpi padamu. And all these years, those visions and dreams are there. Mungkin bertahun-tahun visi dan mimpi itu ada. But you tried so hard, nothing happened. Engkau sudah berusaha keras, tidak ada hasilnya. Is it possible Mungkinkah that God gave you those visions and dreams so you can transfer it to the next bahwa Tuhan generation? memberikan visi dan mimpi padamu supaya engkau meneruskannya kepada generasi So muda. that the next generation might accomplish those visions and Supaya dreams. generasi muda itu yang akan menyelesaikan mimpi dan visimu. Brothers and sisters, is it possible? Saudara-saudara, saya katakan itu mungkin. You need a spiritual son and a spiritual daughter. Bahwa engkau harus memiliki anak-anak rohani. The Bible says in the last days I will pour out my spirit. Karena dikatakan hari-hari akhir aku akan mencurahkan roh atas generasi ini. Old men will dream dreams and young men will see vision. Orang tua akan mendapatkan mimpi, anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan. Young men are not seeing vision today because old men have stopped dreaming dreams. Anak muda tidak mendapatkan penglihatan karena orang tua sudah berhenti bermimpi. God saw it. Tuhan melihatnya. That's why he sends the spirit and power of Elijah. Karena itu dia mencurahkan kuasa dan roh Elia. It is a very powerful to understand that the spirit and power of Elijah is needed today. Sangat penting sekali dimengerti bahwa kuasa dan impartasi Elia itu sangat diperlukan pada saat ini. You know, I've shared this message in our church, Saya sudah membagikan pesan ini di gereja saya. and something happened to our young people. Dan sesuatu terjadi pada generasi muda kami. They started to see angels and miracles. Mereka mulai melihat penglihatan tentang sorga, tentang malaikat dan sebagainya. And our young people started to be on fire for God. Dan kaum muda kami bangkit menjadi berapi-api bagi Tuhan. You know, like my son, Sama seperti anak laki-laki when he saya. was 12, 13 years old, Ketika dia berusia 12-13 tahun. he would wake me up Sunday morning. Dia akan membangunkan saya hari Minggu pagi. Dad, it's time to go to church. Dia berkata, Papa bangun, waktunya pergi gereja. And I'm the pastor of the church. Saya pendetanya. He would wake me up on Sunday Tapi morning dia selalu ngingetin saya Minggu pagi. because they started to see miracles. Karena mereka sudah melihat mujizat. You see, brothers and sisters, when the spirit and power of Elijah comes, Engkau tahu saudara-saudara ketika kuasa dan roh Elia itu datang. it would release the next generation to their destiny. Akan melepaskan generasi muda untuk masuk dalam destiny mereka. Amen. Amin. Let me tell you one last story. and Saya we'll akan pray. menceritakan kisah yang terakhir ini. This happened in my church. Ini terjadi di gereja saya. When we were talking about this message, Ketika saya menyampaikan khotbah ini. on a Saturday night, Pada hari Sabtu malam. before I preached the message on a Sunday morning, Sebelum saya mengkhotbahkannya hari Minggu. a 13-year-old boy from my church calls me. Ada seorang anak muda berusia 13 tahun dari gereja yang menelpon saya. He says, Pastor, I have a word from the Lord. Can I share it in church tomorrow?
Dia berkata, Pastor, saya mendapatkan pesan Tuhan, bisakah saya membagikannya besok di gereja? I said, really? Saya berkata, ya sungguh, 13-year-old boy. 13 tahun anak muda. What is the message about? Apa pesannya? Oh, it's about David, Solomon, and Absalom. Oh, itu tentang Daud, Salomo, dan Absalom. Very interesting. Sungguh suatu hal yang menarik. Well, if you come to church 30 minutes before the service, Kalau kamu bisa datang ke gereja 30 menit sebelum kebaktian mulai, which I know 13-year-old boys never do, yang saya tahu anak remaja 13 tahun tidak pernah bisa melakukannya. then we will see if you can share in church. Kemudian saya akan memikirkan apakah kamu bisa membagikannya di gereja. Following day, a miracle Hari happens. berikutnya mujizat He terjadi. comes to church 30 minutes before the Dia service. datang ke gereja 30 menit sebelum kebaktian mulai. And he shared me the message. Dan dia membagikan isi pesannya pada saya. As he was sharing, I hear the voice of God. Ketika dia lagi bercerita, saya dengar suara Tuhan. Give him your time. Berikan kepada dia waktumu. I said, Lord, I already have my message. Tuhan, aku sudah nyiapin khotbahku sendiri. And I heard the Lord screaming at me. Dan saya dengar Tuhan mulai teriak pada saya. Give him your time. Berikan waktumu pada dia. Okay. Saya berkata, oke I Tuhan. went up on stage. Saya naik ke atas mimbar. I said, brothers and sisters, we have a guest speaker. this Saya morning." berkata, saudara-saudara, kita kedatangan hamba Tuhan tamu pagi ini. You know, there's something different about this boy. Ada sesuatu yang berbeda dengan anak Our muda whole ini. church knows him. Saya tahu, semua gereja saya tahu. He has deformities. Dia memiliki banyak cacat dalam tubuhnya. He's totally blind one eye, partially Satu, blind the other eye. satu mata buta total, sebelah mata buta separuh. Totally deaf one ear, partially deaf the Satu other. telinga tuli total, satu telinga tuli separuh. His heart is very small. Dan jantungnya sangat kecil, So he has to be very thin or else he will die. sehingga dia harus kurus terus, kurus kering, And kalau tidak dia mati. he walks weird. You know? Dan dia jalannya He aneh walks- sekali. He walks like Pinocchio. Dia jalannya kaku seperti boneka kayu Pinocchio. It is this 13-year-old boy who wants to share. Anak usia 13 tahun ini mau membagikan firman. So when I say, brothers and sisters, we have a guest speaker this Jadi morning, ketika saya katakan, saudara-saudara, pagi ini kita kedatangan hamba Tuhan tamu. everybody looked around. Who's the guest Semuanya ngecek noleh kanan, noleh kiri. And Siapa when I tamunya? called him on stage, Ketika saya panggil dia I maju ke tell depan, you, literally almost every member of our church started to laugh. saya bisa jamin kepada saudara-saudara hampir separuh dari gereja What saya is he ketawa. going to say? Mereka menertawakan pesan Tuhan apa yang That akan is dibawakan. better than Pastor Jerome. Bukankah Pastor Jerome lebih bagus dari dia? So he came on the pulpit. Jadi anak itu datang di atas mimbar. I stood at his back. Saya berdiri di belakangnya. And he preached with all his heart. Dia berkhotbah dengan sepenuh hati. He was copying my gestures. Dia meniru semua gerak-gerik badan saya. At the end of his message, Dan pada akhir dari khotbahnya, he said, can I ask the worship team to come on stage? dia bisa berkata, bisa saya minta tim musik penyembahan maju ke dalam ke atas mimbar? He makes an altar call. Dia membuat sebuah altar call. And every young person in our church come forward. Dan semua kaum muda di gereja kami maju ke depan. Every father and mother in our church started to cry. Dan bukan itu saja, semua ayah dan ibu dalam gereja kami mulai menangis. One of my elders came up to me. Dan salah seorang penatua saya datang. He says, Pastor Jerome, Dan dia berkata, Pastor Jerome, thank you for giving this generation a platform to speak the word of the Lord. terima kasih Pastor, karena engkau sudah mempercayakan mimbar ini kepada generasi muda untuk menyampaikan pesan Tuhan. Brothers and sisters, Saudara-saudara, the spirit and power of Elijah comes upon you. kalau kuasa dan roh Elia itu datang atas hidupmu, You will have a vision for the next generation. engkau akan mulai mendapatkan visi untuk kaum muda. It's like what happened to Abraham. Itu sama seperti terjadi pada Abraham. Abraham went up the mountain. Abraham naik ke atas gunung. He was the father of one son, Isaac. Dia hanya memiliki satu orang anak Then saja. something happened to Abraham at the top of the mountain. Dan sesuatu terjadi pada Abraham di atas puncak gunung. He went up the mountain, the father of Isaac. Dia naik ke atas puncak gunung sebagai bapak dari Ishak. Then he received another spirit on top of the mountain Dan dia menerima suatu pewahyuan di atas gunung. when he sacrificed Isaac. Tuhan berkata, korbankan Ishak. When he came down, Ketika dia turun dari gunung, he was not a father of Isaac. dia bukan lagi bapak dari Ishak. He became the father of the next generation. Tapi dia jadi bapak dari generasi-generasi berikutnya. The same way with you this morning. Itu sama seperti dengan kamu hari ini. When I pray for you,
Ketika aku berdoa bagimu, something is going to happen. sesuatu saya percaya akan The terjadi dalam spirit of power of hidupmu. Elijah is going to come upon you. Ketika kuasa dan roh Elia itu ada And dalam you will hidupmu, become like Abraham, the father of the next generation. maka Tuhan akan membuat engkau seperti Abraham menjadi bapak dari banyak bangsa. You don't have to be old to father the next generation. Tidak perlu engkau harus tua dulu baru bisa jadi bapak You banyak can bangsa. be young and father the next Engkau generation. bisa masih berusia muda dan Tuhan pakai sebagai bapak banyak You don't bangsa. have to be married to father the next Engkau tidak generation. perlu harus menikah dulu untuk bisa jadi bapak banyak bangsa. Because it's the spirit and power of Elijah. Karena ini adalah impartasi dari roh Elia. Amen. Amin. So we're going to pray. Jadi kita akan berdoa sekarang. Before we pray, I'm going to ask if you are 35 years old and below, could you please stand up? Kalau Anda berusia 35 tahun ke bawah, saya undang untuk berdiri. 35 tahun ke bawah, saya Come on. undang berdiri. Mari, jangan malu-malu. Yang usia 35 tahun ke bawah berdiri. If you're 36 and you want to stand up, go ahead. Kalau Anda 36, lebih dikit lah Anda mau berdiri silakan. Some of you might feel bad if you're not standing up. Mungkin bagi Anda yang tidak berdiri, Anda merasa waduh sudah tua nih, sudah tua. Listen to me. Jadi dengarkan saya. All of you are young people, listen to me. Bagi Anda kaum muda, dengarkan saya. I want you to look at me very carefully. Tolong lihat saya, perhatikan baik-baik. I'm going to say something to you that I said to my own son. Saya akan mengatakan sesuatu yang pernah saya katakan kepada anak laki-laki saya sendiri. Just try to look at me. Coba lihat mata saya. I have a very high respect for you. Saya memiliki rasa hormat yang sangat tinggi kepada engkau. Because there's something about you that's different. Ada sesuatu dalam dirimu yang sungguh berbeda. There's something in your DNA that's different. Ada sesuatu di dalam DNA-mu yang sungguh berbeda. You are better than my generation. Engkau adalah generasi yang lebih baik daripada generasi saya. Try to listen to my voice and what I'm saying. Tolong dengarkan baik-baik suara saya. Satan is afraid of you. Setan sangat takut kepadamu. Because Satan knows if you wake up, Karena setan sadar saat engkau bangkit, you're going to change America. engkau bisa mengubahkan Amerika. Listen to me. Dengarkan saya. Every single young person here, Setiap kaum muda yang ada di ruangan ini, your DNA is very powerful. DNA-mu adalah DNA yang sangat And berkuasa. just like John the Baptist, Sama seperti Rasul Yohanes Pembaptis. who never performed a single miracle. Dia tidak pernah melakukan satu mujizat pun. John the Baptist, no resurrection of the dead, no miracle. Yohanes Pembaptis tidak pernah membangkitkan orang mati, tidak pernah membuat mujizat. But Jesus says the most powerful prophet ever lived. Tetapi Tuhan memuji dia. Dia adalah lebih besar daripada nabi yang pernah hidup. You know what he did? Engkau tahu apa yang dia lakukan? He resurrected a dead generation. Karena dia membangkitkan sebuah generasi yang sudah mati. And that's what I feel I need to do to you. Dan ini yang saya rasakan, yang mau saya lakukan kepada hidupmu. Listen to me. Dengarkan saya. You're not born to just attend church. Engkau tidak dilahirkan hanya sekedar datang ke gereja. You're not born to just come to church. Engkau tidak dilahirkan hanya untuk sekedar datang ke gereja. Now I want you to come to church. I'm a pastor of a church. Saya lihat engkau datang ke gereja karena saya adalah pendeta. But you're not born to just come to church. Tapi saya tahu engkau tidak dilahirkan hanya untuk datang ke You gereja. are born to change America. Engkau dilahirkan untuk You're mengubahkan born to Amerika. change this generation. Engkau lahir untuk mengubahkan generasi ini. And if you wake up, Dan kalau engkau bangun, you will shift the destiny of this nation. engkau akan mengubahkan destiny, takdir dari bangsa ini. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. There's something about you that's different. Ada sesuatu dalam hidupmu yang sungguh berbeda. The revolution in Egypt recognized it. Revolusi yang terjadi di Mesir mengenali ini. Started by young people. Dimulai oleh anak-anak muda. They call it the Arab Spring. Mereka memanggilnya sebagai bibit benih orang Arab. And up to date, it's spreading all over the Middle Dan East. setelah itu kerusuhan Mesir melanda seluruh dunia. Something about your DNA. Ada sesuatu tentang DNA-mu. Even your president here in America recognized it. Bahkan Presiden Amerika sendiri mengenalinya, menyadari. When he campaigned for the presidency, Ketika dia mencalonkan diri untuk menjadi presiden. amazing mobilization of young people. Dia menggerakkan suatu gerakan anak muda yang sangat dahsyat. Listen to me. Jadi dengarkan saya. This is very important. Ini sangat penting.
Ada sesuatu tentang hidupmu yang sungguh berbeda. If you wake up, Kalau engkau bangun, you'll never be the same. engkau tidak akan pernah sama lagi. So I want to pray for you. Jadi aku mau berdoa bagimu. And this is going to be very powerful prayer. Dan ini akan menjadi suatu doa yang sangat If berkuasa. you're 35 years old and below, Kalau engkau 35 tahun ke bawah and you berdiri. want the spirit power of Elijah to happen to you, Dan engkau mau menerima urapan dan kuasa roh Elia ini. can I ask you to come here in front? Saya undang maju ke depan semuanya. And we're all going to pray. Dan kami akan mendoakan. Come on, don't be embarrassed. Mari jangan malu anak-anak muda. Come on, brothers and sisters. Let's clap Mari, give a clap saudara-saudara. offering to our young generation. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi kaum muda generasi penerus kita. Now, the older generation, I want you to stand up. Mari generasi yang lebih tua saya undang untuk berdiri menghormati mereka. We're going to pray for them. Kita akan mendoakan generasi ini. Now, when you pray for these young people, Ketika kau mendoakan kaum muda, don't just say, oh, Lord, bless them. jangan dengan lemah, ya Tuhan berkati mereka. Don't say, Lord, give them whatever they need. Tuhan berikan apa saja yang mereka mau. I'm going to suggest a prayer. Tapi aku mau menyarankan Anda melakukan doa. The prayer goes like this. Doanya harus seperti ini. Lord, whatever you've given me, Tuhan, apapun yang sudah Engkau beri kepada aku. every dream and vision I have for America, Semua mimpi, semua penglihatan yang aku miliki tentang Amerika. every dream and vision I have for this generation, Semua mimpi dan penglihatan yang aku terima untuk generasi every ini. dream and vision I have for this church, Semua mimpi penglihatan yang aku punya untuk gereja ini. I transfer it to this young Aku people. transferkan kepada generasi muda ini. And when you do that, Dan kalau engkau melakukan itu, you release in faith engkau melepaskan dengan iman the spirit and power of Elijah. roh dan kuasa Elia. Amen? Amin. Okay, before we do that, Sebelum kita melakukan itu, young people, look at me. kaum muda perhatikan saya, lihat saya, Look at me, young people. lihat saya. Let me say it once again. Saya katakan sekali lagi, You're better than our generation. engkau lebih baik daripada generasi saya. You know in your spirit you're born for greatness. Engkau tahu, engkau rasakan dalam rohmu, engkau dilahirkan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. If you wake up, Kalau engkau bangun dan sadar, you will change America. engkau akan mengubahkan seluruh Amerika. So I'm going to ask you to pray. Jadi aku minta engkau berdoa. You pray with all your heart. Engkau berdoa dengan sepenuh hati. Say, God, I want that spirit. Engkau teriakkan, Tuhan, aku mau roh itu. I want the spirit and power of Elijah. Aku mau kuasa dan roh Elia. As all the older generation pray for you, Dan sementara kau yang lebih tua akan berdoa bagimu. something's going to happen. Saya percaya sesuatu akan terjadi. It'll never be the same. Dan tidak akan pernah terjadi sama lagi. Amen? Amin. Could you raise your hands? Mari kita angkat tangan kita semuanya. Fathers and mothers, stretch your hands towards them. Bapak dan Ibu, mari kita angkat tangan, kita acungkan lengan kita kepada generasi muda. Older generation, you are important. Generasi yang lebih tua, engkau juga penting bagi generasi muda. Without you, they will be lost. Tanpa tuntunanmu, generasi muda akan terhilang. When you pray for them as if they're your own sons and daughters. Ketika engkau berdoa bagi generasi muda ini, anggap mereka seperti anakmu sendiri. And God's going to answer your prayer. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab doamu. That when you pray for these young people, Ketika engkau berdoa untuk anak-anak muda ini, your prayer is going to come back to you. doa itu akan kembali kepada hidupmu. Your son and your daughter will be on fire for God. Anak-anakmu akan berapi-api cinta Tuhan. Your children will be on fire for God. Anak-anakmu akan berapi-api bagi Tuhan. Your whole family is going to be on fire for God. Seluruh keluargamu berapi-api bagi Tuhan. Because we have the spirit and power of Elijah. Karena kami memiliki kuasa dan roh Elia. Okay, so we're going to pray. Kita akan berdoa. After I pray, I want you all to just cry out to God. Setelah aku selesai berdoa, aku minta semua anak-anak muda teriak sama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. In the name of Jesus. Di dalam nama I Yesus, release the spirit and aku power of Elijah. melepaskan kuasa dan roh Elia. Right now, in the name of Jesus. Sekarang juga di dalam nama We Yesus, release it, Lord. kami melepaskannya New Tuhan. visions and dreams. Semua mimpi dan In the name penglihatan of Jesus. di dalam nama Yesus. Let the spirit and power of Elijah Biarlah come. kuasa dan roh Elia. Receive it. Terima. Receive it. Terima. Receive it. Terima. Receive it. Terima. In the name of Di Jesus. dalam nama In the name of Yesus. Jesus. Di dalam nama Yesus. Do it, Lord. Lakukan Tuhan. In the name of Di Jesus. dalam nama In
In the name Yesus. of Jesus. Di dalam nama We'll Yesus. never be the same, oh Lord. Mereka tidak akan sama Never be lagi. the same. Mereka tidak akan sama lagi. In Jesus' Di name. dalam nama Go Yesus. ahead, pray, pray. Mari doa, mari Come on, doa. pray. Teriak sama Tuhan. Come on, pray. Mari Pray for doa, our doa. generation. Teriak kepada Pray for Tuhan. America. Doa untuk Amerika. We believe in Lord. Kami percaya Tuhan. You brought revival here before. You can do it again. Engkau membawa kebangunan rohani karena Engkau Do memberikannya. it again. Engkau lakukan sekali lagi. Listen to me, brothers and sisters. Dengarkan saya saudara-saudara. Some of you might felt something, some of you might not have felt anything. Beberapa orang merasakan sesuatu, beberapa orang tidak merasakan apa-apa. But you will walk out different. Tapi saya tetap percaya engkau akan berjalan keluar dari tempat ini dengan cara yang berbeda. Because I believe the spirit of power Elijah had come upon you. Saya percaya kuasa dan roh Elia sudah turun dalam hidupmu. But before I close this meeting this morning, Sebelum saya mengakhiri ibadah pagi ini, put down your hands. turunkan tangan. Young people, look at me. Mari anak-anak muda lihat saya. And as a father, Sebagai seorang bapa, just look at me, please. lihat saya. As a father myself, Sebagai seorang ayah, I would like to ask your forgiveness. saya mau minta ampun kepada Anda semua. For many fathers have never acted like fathers. Ada begitu banyak ayah yang tidak bertingkah laku sebagaimana seharusnya seorang ayah. We're always busy, Kita selalu sibuk, always doing what we think is important. kita selalu melakukan yang kita anggap penting. America has a generation of orphans. Amerika memiliki suatu generasi yang tidak memiliki seorang ayah. Please forgive us, fathers, Tolong ampuni kami sebagai ayah-ayah. for making the wrong choices. Karena kami mengadakan pilihan-pilihan yang keliru. Absentee fathers, always not there. Karena sebagai seorang ayah yang tidak pernah hadir dalam hidupmu. On this day of Father's Day, Pada hari perayaan Hari Bapa ini, please forgive us. tolong ampuni saya sebagai seorang ayah. Because I believe Karena saya percaya you need to turn your hearts towards us engkau juga perlu membalikan hatimu kembali kepada hati Bapa. as we turn our hearts towards you. Sama seperti hati Bapa kembali mengasihi engkau. Forgive us for not teaching you, preparing you for freedom. Karena pengampunan itu tidak akan hanya mengajarkan Anda kebebasan. We are sorry. Kami minta maaf. Brothers and sisters, Saudara-saudara, this is a holy moment from God. ini adalah suatu saat yang kudus dari Tuhan. And many of us fathers, we act that way because we also were not fathered. Karena kenapa alasan kami bapak-bapak tidak melakukan tugas bapak dengan baik? Karena kami sendiri juga memiliki image yang jelek dari ayah kami. And so we transfer our anger to our children. Karena itu kami banyak kali mentransferkan rasa marah kami kepada ayah, kepada anak-anak kami. It's time to forgive. Ini waktunya mengampuni. The spirit and power of Elijah. Untuk engkau menerima roh dan kuasa Elia. I'm going to pray for one last time. Aku akan berdoa sekali lagi And I terakhir. have a request. Dan aku memiliki permintaan. If you are a father and a mother, Kalau engkau ayah atau ibu di ruangan ini, I'm going to ask you to come forward aku minta engkau maju ke depan and embrace this young dan man. peluk satu persatu generasi muda ini. They need to be hugged.
Mereka perlu pelukan saudara. They need to be embraced. Mereka perlu kasih dan pelukan saudara. You know, if you're not even a father and a mother, Kalau kau bukan seorang ayah atau seorang ibu, but you just felt, I'm gonna stand as a father and a mother, and I'm gonna have the spirit power of Elijah and embrace them. tapi engkau mau menjadi seorang bapak, seorang ibu bagi anak-anak muda ini, engkau mau terima roh dan kuasa Elia. Listen, Dengarkan, you'll never forget this Sunday, jangan pernah lupakan hari Minggu ini, because something's gonna happen to you. karena sesuatu akan mengubahkan hidupmu. As you embrace them, just go ahead and whisper a prayer. Saat engkau memeluk mereka, doakan mereka. We're gonna do that, okay? Kita akan melakukan ini. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, anoint every urapi man and setiap woman pria dan in the wanita di older tempat ini, generation, di dalam generasi yang lebih that tua, when they come supaya saat mereka and datang, embrace this young mereka generation, memeluk generasi the muda, power of God's gonna come maka upon kuasa them, Tuhan akan turun and they're gonna dan transfer mereka akan berubah. the spirit and power of Elijah. Mereka akan mengimpartasikan roh dan kuasa Elia. Could you please come? Bisakah ayah dan ibu maju peluk setiap anak-anak muda di Don't tempat be ini? embarrassed. Jangan malu, mari peluk. We have a lot of young people here Kita punya anak-anak muda that needs to be hugged. yang perlu dikasih dan dipeluk. Come on, as much as if you're not even a father and mother, just come. Kalau engkau bukan ayah dan ibu, Come on, come. Don't be embarrassed. Come. Just come forward. Come forward. We need some more. mari, kita perlu lebih We banyak need lagi some more. anak-anak muda. We need some Kita more. perlu anak-anak muda. Come on. Don't be embarrassed. Where's gonna Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya. Tuhan berkati. Come on, let's give the Lord a clap offering. Just kind of give the Lord an honor and clap offering. And Jesus. Mari angkat tangan sama-sama. Saudara di belakang juga, Anda bisa berdiri. Jesus. Biar mulai hari ini hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada hati bapak-bapak. Tuhan, supaya negara ini bukan negara yang dikutuk Tuhan, tapi supaya kemurahan turun atas Amerika, atas Philadelphia. Khususnya kami berdoa Tuhan, supaya akhirnya revival terjadi untuk Amerika Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimulai dari hidup kami yang penuh dengan kasih-Mu Tuhan, yang memancarkan pada semua orang. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu menyertai kami. Berkat-Mu buat generasi muda, juga generasi tua Tuhan. Biar kami hancurkan setiap gap dalam generasi ini.
Tuhan, walaupun orang-orang tua generasi pertama yang datang dari Indonesia mungkin tidak sefasih bahasa Inggrisnya daripada generasi kedua. Tapi biar Tuhan, generasi yang pertama bisa membapai, bisa menjadi orang tua bagi anak-anak muda. Dan generasi anak-anak muda juga bisa mengasihi dan menghormati generasi tua. Kami percaya Tuhan, supaya revival terjadi. Dimulai dari tempat ini, dari gereja ini, terjadi kebangunan rohani, akan muncul Euro Generation, generasi anak panah yang akan membawa perubahan besar untuk Amerika. Amerika bagi Yesus, generasi yang diselamatkan, para kaum profesional muda yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa, namamu dipermuliakan, berkati setiap kami. Sekarang Tuhan, penuhkan sukacita kami dengan kami mengampuni semua orang yang menyakiti hidup kami. Dengan kami sungguh-sungguh belajar mencari jiwa, menyelamatkan mereka yang terhilang. Kami percaya dari tempat ini akan muncul orang-orang yang mengubah Amerika, sehingga Amerika akan kembali kepada Yesus Kristus. Amerika akan dilawat Tuhan. Amerika akan kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kedatanganmu yang kedua, biar itu terjadi Tuhan. Kami percaya bangsa Amerika akan melihat generasi kami, generasi yang disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.